Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Mediaryanto dari Prodi Informatika kelas B semester 7. Di video ini saya akan mempresentasikan tugas untuk UAS Legal Drafting yang berjudul pemeriksaan dan permintaan hak merek. Jadi di PPT ini akan menjelaskan pengertian merek, fungsi merek, lalu di mana pendaftaran merek, dan hal apa saja yang perlu diperhatikan saat mendaftarkan merek. Langsung saya mulai. Yang pertama, pengertian hak merek. Hak merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Jadi merek ini nanti ketika sudah jadi bisa digunakan untuk diri sendiri atau untuk pihak lain sesuai dengan izin yang telah diberikan oleh sang pemilik merek. Lalu ada fungsi merek. Fungsi merek di sini ada 3, yaitu berfungsi sebagai alat bukti kepemilikan yang sah bagi pemilik. Yang kedua, dapat mencegah orang lain untuk memakai merek yang sama pada barang atau jasa sejenis. Nomor 3, sebagai dasar untuk menolak merek yang sama secara keseluruhan atau sama secara pokoknya yang dimohonkan untuk didaftarkan oleh orang lain. Selanjutnya adalah contoh kasus dari hak merek. Di sini ada seorang pengusaha B memiliki merek ternama yang bernama XYZ yang belum terdaftar di DJKI, namun sudah memiliki penggemar dan pembeli yang cukup banyak. Merek XYZ sangat terkenal sehingga omset penjualannya sangat tinggi. Suatu ketika ada pengusaha A yang mencoba menggunakan merek XYZ sebagai merek dagangnya dengan jenis barang yang hampir sama tetapi belum terjamin kualitasnya. Lalu pengusaha B merasa keberatan karena mencoba menggunakan nama mereknya karena hanya ingin mendapatkan target pasar atau pembeli yang banyak. Dalam kasus ini, pengusaha B tidak dapat melakukan tuntutan karena tidak memiliki bukti konkret apapun jika merek itu milik pengusaha B untuk menjadi dasar hukum melakukan laporan. Hal tersebut akan sangat merugikan pengusaha B yang telah membesarkan merek dagang XYZ karena barang dengan merek tersebut namanya menjadi rusak karena ada barang lain yang meniru namun berbeda kualitas. Jadi intinya pengusaha B memiliki merek dan barangnya sangat terkenal tetapi belum memiliki hak merek yang terdaftar di DJKI, maka pengusaha B tidak dapat menggugat pengusaha A atau pengusaha manapun yang meniru mereknya karena belum memiliki hak merek tersebut. Lalu di manakah mendaftarkan hak merek? Mendaftarkan merek dapat dilakukan secara online ataupun secara offline. Secara online bisa mengunjungi link Kementerian Hukum dan HAM RI, yaitu https://merdeka.dgip.go.id/daftar online, atau jika secara offline dapat datang ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang berada di tiap provinsi di Indonesia. Hal yang perlu diperhatikan dalam mendaftarkan hak merek. Hal-hal yang dapat ditolak
Jadi pendaftaran merek adalah sebagai berikut. Jadi ada dua tipe penolakan, yaitu yang pertama ada penolakan secara absolut. Penolakan secara absolut ini ditolak jika merek tadi menyerupai nama atau singkatan orang terkenal, foto atau nama badan hukum, nama atau singkatan nama, bendera, lambang, simbol, emblem, tanda atau cap atau stempel yang digunakan oleh lembaga atau pemerintah. Lalu dapat ditolaknya merek karena bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, asusila, atau ketertiban umum, memuat unsur yang menyesatkan masyarakat tentang asal, jenis, ukuran, memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat dari produk yang diproduksi, tidak memiliki pembeda dengan merek lain, dan merupakan nama umum atau lembaga milik umum. Nah, itu tadi penolakan absolut. Lalu ada penolakan relatif. Penolakan relatif yaitu merek dapat ditolak jika saat mendaftar itu milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu. Indikasi geografis terdaftar. Terima kasih. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.